Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Julari Indra dari kelas 10 DP3. Di sini saya akan menjelaskan tentang mapel BUMN. BUMN adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Negara atau bisa disebut dengan BUMN. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa BUMN merupakan badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Adapun pengertian dan ciri-ciri BUMN, BUMN adalah badan usaha yang modalnya dimiliki negara dan pemerintah pusat dan tujuannya melayani masyarakat atau mencari keuntungan. Adapun ciri-ciri BUMN berdasarkan kepemilikannya meliputi sebagai berikut. 1. Pemerintahan memiliki penguasaan badan usaha. Yang kedua, pemerintah melakukan penguasaan baik secara hierarki maupun secara musional. Yang ketiga, pemerintah memegang kekuasaan penuh terhadap kegiatan usaha BUMN. Yang keempat, wewenang pemerintahan yang terkait dengan kegiatan usaha yakni menetapkan kebijakan. Ada dua tujuan dari BUMN, yaitu tujuan sosial dan komersial. Implementasi dari tujuan sosial ini dalam pembentukan subsidi dan tujuan komersial dibayarkan oleh masyarakat atau konsumen. 2. Peran BUMN. Sejak awal keberadaan BUMN di tanah air tidak dapat dipungkiri. Hal ini diawali dengan pendirian Bank Indonesia. Dalam hal ini BUMN sudah menjalankan perannya berikut. 1. BUMN dapat melakukan penyerapan tenaga kerja dan tingkat pengangguran dikurangi. Yang kedua, BUMN dapat menghasilkan sejumlah keuntungan yang sebagian digunakan kembali sebagai dana pembangunan. Yang ketiga, BUMN dapat menghasilkan barang dan jasa yang merupakan komponen dari pendapatan nasional jika dilihat dari sisi PDB atau produk domestik bruto. Oleh karena itu, BUMN dan BUMD mampu meningkatkan pendapatan nasional. Adapun fungsi BUMN yaitu A. Yang pertama, sebagai penyedia barang ekonomi dan jasa yang tidak dapat disediakan swasta. B. Adanya pengelola cabang-cabang produksi sumber daya kekayaan alam. Hal ini mengangkut hajat hidup orang banyak dan dengan efektif dan efisien. Yang ketiga, adanya alat pemerintah yang berguna untuk menata kebijakan perekonomian. Yang keempat, adanya penyedia layanan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bentuk BUMN yaitu 1. Perusahaan negara jawatan atau perjan. Perjan ini itu termasuk suatu badan usaha milik negara yang seluruh modalnya milik pemerintah. Perjan selalu merugi karena berorientasi pelayanan pada masyarakat. Besarnya biaya untuk memelihara perjan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang menggunakan model perjan. Contoh PJKA atau Perusahaan Jawatan Kereta Api yang berganti menjadi PT KAI. Terdapat beberapa kelebihan perjan, yaitu yang pertama, perjan modalnya terjamin karena dari negara. Yang kedua, di sini keuntungan profit tidak dicari karena mengutamakan pelayanan pada masyarakat sehingga keadaan pasar tidak memengaruhi perjan. Kelemahan perjan yaitu dalam pengembangannya perjan sebagai suatu perusahaan kurang mandiri. Yang kedua, perusahaan negara umum atau perum. Perum memiliki tujuan yang tidak lagi berorientasi pada pelayanan, tetapi sudah profit oriented. Perum dikelola oleh negara dengan status pegawainya sebagai pegawai negeri sehingga masih sama seperti perjan. Ada beberapa kelebihan perum. 1. Semua keuntungan yang dimiliki perum menjadi keuntungan negara. Yang kedua, adanya penyediaan jasa-jasa bagi masyarakat. Yang ketiga, sebagai sarana pelaksanaan pembangunan. Ada beberapa kelemahan perum. Yang pertama, kemampuan keuangannya. Negara menentukan adanya pengelolaan perum. Yang kedua, adanya hambatan pengembangan perum dikarenakan sejumlah besar aturan atau birokrasi. Yang ketiga, pengelolaan perum sulit dipertanggungjawabkan secara ekonomis. Yang ketiga, ada perusahaan terbatas negara atau persero. Persero adalah salah satu badan usaha yang dikelola oleh negara atau daerah. Tujuan didirikannya persero yaitu mencari keuntungan dan memberi pelayanan kepada umum. Persero memiliki modal pendiriannya yang berasal
sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham. Pemimpin Persero sebagai pegawai swasta. Selain itu, perusahaan ini tidak memperoleh fasilitas negara. Adapun ciri-ciri Persero, yang satu pemimpinnya adalah direksi, yang kedua status pegawainya sebagai pegawai swasta, yang ketiga penulisan badan usahanya yaitu PT, yang keempat badan ini tidak memperoleh fasilitas negara, yang kelima memiliki tujuan utama yaitu mencari laba atau komersial. Ada beberapa kelebihan Persero, yaitu yang pertama mencari keuntungan dan memberi pelayanan kepada umum. Yang kedua, kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham-saham sebagai atau seluruh berupa model pendirian Persero. Persero memiliki kelebihan, ada juga kekurangannya, yaitu tidak memperoleh fasilitas negara dan pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.